Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah oleh kalian makanan yang di atas permukaan bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat secara bahasa, ayat ini Allah awali dengan ya'un nida, panggilan, dan yang dipanggil dalam ayat ini sifatnya adalah umum, an-nas, kepada seluruh manusia, tidak khusus, tidak hanya orang-orang beriman, tidak hanya mereka-mereka yang telah menyatakan Islam, tapi ayat ini Allah panggil seluruh hambanya. Setiap manusia yang telah Allah ciptakan, Allah ingin ingatkan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Allah. Kemudian Allah katakan dengan sighatul amar, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ada perintah di sini, hendaklah kalian wahai manusia untuk makan makanan halalan tayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, di sini ada larangan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian Allah letakkan tanda taukid sebagai perhatian yang lebih di sini, untuk kehati-hatian. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya, di antaranya ada Ibnu Abbas di situ. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan ayat tadi. Begitu selesai Ibnu Abbas membacakan ayat surah Al-Baqarah ayat 168, tiba-tiba saat Ibnu Abi Waqqas bangun dan beliau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya wahai Rasulullah, ketika saya meminta kepada Allah itu supaya semua permintaan yang saya inginkan itu Allah kabulkan. Ini permintaan saat Ibnu Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tadi daripada Ibnu Abbas, 168 tadi daripada Ibnu Abbas. Apa jawab Rasulullah kepada Sa'ad Ibnu Abi Waqqas? Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, hendaklah engkau makan makanan yang halal, sungguh Allah akan kabulkan seluruh permohonanmu, seluruh permintaanmu Allah akan kabulkan. Dan barang siapa daripada hamba Allah memakan makanan haram, maka sungguh selama 40 hari Allah tidak akan kabulkan doanya. Dan barang siapa yang memakan makanan haram, kemudian tumbuh dari makanan haram itu daging daripada tubuhnya, maka tidak layak bagi dia kecuali api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jelas sekali ayat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dituntut untuk mencari rezeki yang halal, dituntut untuk mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita secara halal, tidak memakan makanan haram, tidak memakan makanan, tidak mencari rezeki yang bukan hak kita, tidak mengambil harta-harta yang bukan milik kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Maret yang lalu saya mendengar sebuah ceramah yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ketika beliau sedang berceramah di hadapan
orang-orang Kementerian Pertambangan. Kata beliau bahwa seandainya di Kementerian Pertambangan ini tidak terjadi kecolongan, tidak adanya korupsi, kata beliau berdasarkan data pada tahun 2013 yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad, sungguh rakyat Indonesia saat ini, kata beliau, itu per kepalanya bisa digaji oleh negara 20 juta per kepala per bulan, seandainya di Kementerian Pertambangan tidak terjadi kecolongan, tidak ada korupsi. Ini saya tidak ada data, karena yang menyampaikan menteri, tentu beliau ada data yang akurat. Dan Pak Abraham Samad juga ketika menyampaikan data ini, beliau sebagai ketua KPK pada saat itu, tentu mereka data lebih akurat. Saya hanya mendengar ceramah mereka. Kemudian pada bulan 5 yang lalu, Pak Mahfud MD juga berceramah di hadapan menteri-menteri dan kementerian yang lain. Beliau mengatakan, sungguh Indonesia saat ini dalam kondisi darurat. Korupsi terjadi di mana-mana. Kata beliau, dulu masa Orde Baru, korupsi itu di setel. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan korupsi. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang boleh. Dan yang menyetelnya satu orang, kata beliau. Tapi saat ini, kata beliau, korupsi merajalela di mana-mana. Mohon maaf, bahkan boleh kita cek hari ini, kalau dulu korupsinya di tingkat pusat atau di kementerian-kementerian yang anggarannya besar, uronyo korupsi dalam tago kampung, nah di tingkat kadus itu ada peluang korupsi hari ini, tinggal mau atau tidak. Ketika dana desa turun, itu semuanya punya peluang hari ini korupsi, mulai dari tingkat kementerian sampai tingkat kadus punya peluang. Saya tidak mengatakan mengambil uang, tapi punya peluang untuk mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena hari ini orang-orang untuk mengambil hak orang lain itu tidak perlu susah. Hana pelai berat-berat dan hana yo. Karena menyoyo kayakin hana le orang korupsi, bahkan idra BKBK leudhat. Tapi memang hana yo. Tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa takut, dan tidak ada merasa tercela ketika mengambil hak orang lain. Pulang ketika pergi laporan, dulu kemah berayudah. Menyoba pergi laporan peng ti miliar hana trip. Lehejim du, insyaallah tuntas laporan. Bahkan untuk urusan olah mengolah orang Indonesia ahli dan pakar. Kon hanya di Indonesia. Dia uluan nanggro menyonam temem pembi but olah mengolah orang Indonesia nya pakar. Belum begahan ulun na bukti. Memang ahli untuk bab olah mengolah. Kalau berbicara bab olah, orang kita hari ini luar biasa. Hana payah ya berangkat ya mitanya je. Tinggal tip on telepon, siapkan bon di sekian. Dari lam kanto tinggal 5 minit katru. Dan ini yang menjadi problem hari ini, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada bagi kita yang mampu untuk membentengi ini kecuali iman dan takwa kita. Karena peluang begitu besar, di mana-mana ada peluang hari ini. Bahkan mohon maaf, lembaga-lembaga sosial pun yang sifatnya adalah ingin bantu orang lain, inan pihna peluang untuk cok adagok. Udah banyak kasus, tidak perlu kita beberkan. Maka hanya iman hari ini berbicara. Ketika iman seseorang ada, dia yakin bahwa Allah mampu melihat, Allah mampu untuk mengontrol apapun yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh hambanya, bahwa sisi TV Allah itu di mana-mana, maka itu hanya yang ada benteng. Selain itu tidak ada.
Maka khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian, mari kita perbaiki iman kita selalu, mari kita jaga ini Islam, karena kita memang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, bahwa memang kita memang muncul fitnah, dan itu akan minta sendiri itu. Orang lemah apa yang cika hijau mata adanya. Innal insana li rabbih lakanun, sungguh manusia sangat ingkar kepada Khaliknya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, karena cinta manusia kepada harta benda sungguh berlebihan. Maka ini semuanya sudah jelas. Allah katakan, kalau tidak hati-hati, kita tidak punya iman, kita tidak yakin akan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah terjerumus untuk mengambil hak-hak orang lain. Dan efeknya yang luar biasa jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan mereka pernah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengambil hak-hak orang lain. Kata para ilmuwan, orang-orang yang mengambil hak orang lain ini diibaratkan seperti binatang buas. Lagi rimung langle. Rimung atau singa itu tidak pernah tahu dia bahwa apa yang dia terkam, apa diambil itu boleh atau tidak, hanya mau tahu. Selama dia bisa dia ambil dan dia makan, maka apapun akan dia terkam. Tidak mau tahu bahwa misalnya dia terkam kambing, kambing itu punya anak yang masih kecil, tidak mau tahu. Tidak mau tahu ada kerbau yang di sampingnya mungkin masih anaknya bayi atau apa, tidak mau tahu. Sifatnya buas seperti binatang buas. Maka urun cok atau gap persis sebagai binatang buas benar. Hana mau tahu nyan ada anak yatim, nyan ada orang miskin, hana mau tahu. Selama na ilmu cangkoi krut pupuyana krut ju. Tidak pernah mengingat, oh ini kalau saya ambil ini akan sengsara anak yatim, kalau saya ambil ini hak-hak fakir miskin akan berkurang, kalau saya ambil ini ada kerugian yang ditimbulkan oleh ini, hana mau tahu. Maka karena memang buas karakternya. Tip kata cok cika buas tanya, muncul sendiri karakter itu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Dan hari ini juga ketika kebanyakan kita mengambil hak-hak orang lain, bukan hanya pada orang yang mengambil, tapi ke keluarga pun akan kena. Nah laporan lawitnya batikula guru-guru pakan anak mit orangnya karakter luar biasa, kita kontrol. Bahkan kadang-kadang urun ci kero hai anak lun belum depan lawitnya. Maka kadang-kadang kita perlu ini cek, jangan-jangan apa yang kita cari rezeki itu kemudian kita berikan untuk keluarga, itu ada rezeki-rezeki tidak halal yang haram kita ambil punya orang lain, sehingga berefek kepada diri kita, berefek kepada keluarga, kepada anak kita. Hai lengole, luar biasa parah hari ini tingkat kenakalan remaja. Ini tidak lepas dari makanan yang dikonsumsi, karena makanan yang kita makan mempengaruhi terhadap karakter seseorang, sehingga kalau kebanyakan kita dan sering memakan makanan haram, maka kita akan buas seperti binatang buas. Mudah-mudahan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan ini selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk mencari rezeki halal dan baik. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang taat dan patuh. Kemudian tentunya ketika rezeki yang kita dapatkan dengan baik dan halal, maka apapun yang kita minta sebagaimana hadis tadi, Allah akan kabulkan permohonan-permohonan kita. Dan tentunya kita mau hidup kehidupan tentram, aman, damai dan sejahtera di atas dunia ini, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Ini tentu harapan kita semuanya, tapi ini semuanya bisa dilaksanakan ketika seseorang mampu menjaga imannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berusaha untuk menjaga, mencari rezeki yang halal dan baik. Dan mudah-mudahan ini semuanya bisa kita jalankan, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan kita di dalam kebaikan dan kesalehan-kesalehan. Mudah-mudahan nasihat agama Allah ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.